Om Swastiastu. Om Awidinam Astu Namo Sidani. Selamat pagi Bu Slastri. Selamat pagi juga Bu Tias. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tias? Astum Taru sehat. Semua atas karena yang dewasa kita bertemu di sini bersama anak-anak di rumah. Iya, betul sekali Bu Tias. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa sehat dan bahagia atas karunia Sang Yang Widiwasa. Tetap semangat belajar di rumah saja pada era pandemi seperti ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Untuk itu anak-anakku di rumah semuanya, duduk dengan tenang dan mengambil sikap asana. Rama berdoa ngawit. Om Narayana Namaskirtaya Narana Saiwana Ruwatamam Dewi Saraswati Vyasa Tato Jaya Mudiraye, Yang artinya, oh yang widiwasa, engkau adalah Narayana. Kami memujamu sebagai yang utama. Semoga kami diberikan keberhasilan. Om Anubadrah Kepawiyantu Hiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om. Iya, anak-anak tadi kita sudah melaksanakan berdoa bersama. Jadi pada pembelajaran hari ini dan di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa tetapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu yang pertama, mencuci tangan, gunakan air mengalir, serta sabun minimal 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker karena maskerku menjagamu dan maskerku menjagaku. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Bu Tias, hari ini anak-anak belajar pendidikan agama Hindu dan mengerti kelas 7 ya, dengan materi Kitab Suci Weda. Dan adapun kompetensi dasar kita hari ini Bu Slastri, yakni yang pertama memahami kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup, dan yang kedua mengelompokkan jenis-jenis kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan arti Weda, yang kedua menyebutkan macam-macam Weda, dan yang ketiga memahami Weda adalah kitab suci agama Hindu. Iya, benar sekali. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak lebih memahami materinya, mari kita menonton video drama. Ya, benar sekali ya. Mari anak-anak kita saksikan tayangan yang berikut. Dikisahkan seorang Brahmana yang bernama Bagawan Parasara yang tinggal di sebuah pasraman jauh di dalam hutan. Brahmana ini merupakan orang suci yang mahir di dalam Weda. Beliau memiliki 3 orang murid yang sangat cerdas yang selalu dengan setia mendampingi beliau di pasraman. Murid-murid beliau ini bernama Aruni, Aruna, dan Dewa. Pada suatu hari di pagi yang indah, Bagawan Parasara ingin memberi evaluasi kepada ketiga muridnya. Seperti biasa, duduk bernyanyi tentang Weda. Nyanyian beliau tersebut sangat indah dan terdengar oleh ketiga murid beliau, sehingga mereka semua berkumpul
untuk mengerti maksud dari gurunya menyanyikan lagu tersebut. Paripurna kena ikang sang yang weda maka sadana itiasa kelawan sang yang purana apan sang yang weda takut tianukul oleh wong akibat kajiannya. Kalau ingin menyempurnakan ilmu pengetahuan tentang Weda, sebaiknya pelajari dan kuasai dulu itihasa sebagai sejarah dan Purana sebagai mitologi. Karena Weda sangat takut kalau disalah tafsirkan oleh mereka yang bodoh sedikit ilmunya. Wahyu Purana. Guru, kalau boleh kami tahu, apa maksud dari nyanyian guru yang tadi nyanyikan? Nyanyian tersebut mengenai Weda yang sering guru sampaikan kepada kalian, di mana kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berakar dari kata wid yang artinya ilmu pengetahuan. Tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut sebagai Weda. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau para widya. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau apara widya untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta ini. Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu karena pertama bentuk buku atau kitab, yang kedua disucikan oleh pemeluk agama Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat, dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Weda juga disebut sebagai mantra, terutama ketika diucapkan dengan hikmah oleh para sulingi. Jadi, seperti yang kalian ketahui, Weda memberikan ilmu pengetahuan suci yang mengarahkan jalan menuju kepada Sang Yang Widi. Nah, anakku Aruni, coba sebutkan pokok-pokok ajaran Weda. Atas seizin guru. Adapun pokok-pokok ajaran Weda ialah tuntunan hidup manusia. Ajaran suci Weda berisi tentang aturan tingkah laku manusia berupa anjuran untuk berbuat baik, larangan untuk melakukan kejahatan, ganjaran bagi mereka yang melakukan kejahatan. Tentang aturan tingkah laku manusia, mereka yang melakukan perbuatan baik dan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Selain itu, Weda juga mengandung ajaran pokok tentang cara
memuliakan Tuhan. Pokok ajaran Weda ini memberikan motivasi kepada umat manusia untuk selalu berbuat baik dan takwa kepada Tuhan. Apa yang disampaikan hari ini sangat benar, karena pada inti ajaran daripada Weda itu sendiri berisi mengandung tujuan yang baik untuk yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Nah, Dewa coba sebutkan lagi pokok-pokok ajaran Weda selain yang disampaikan oleh Haruni. Baik guru atas seizin guru, ajaran yang relevan sepanjang zaman. Menurut Weda, wahyu Tuhan ini tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan umat manusia sepanjang zaman di semua belahan dunia. Apa yang disampaikan tadi sama anak Dewa, Weda yang disebut tanpa awal dan tanpa akhir, yang artinya bahwa Weda akan selalu menyesuaikan baik itu awal zaman dan akhir zaman. Anakku, di samping pengertian dari Weda dan pokok-pokok ajaran Weda, terdapat nilai juga yang terkandung di dalam ajaran Weda. Untuk itu, guru ingin agar Aruna dapat menyampaikan nilai-nilai dalam ajaran Weda. Guru, seperti yang sudah sering guru sampaikan, bahwa nilai-nilai di dalam Weda yakni pengorbanan atau yang disebut dengan yatnya, kemudian kebenaran yang disebut dengan satya, kasih sayang atau ahimsa, kemurahan hati, daksina, dan bersedekah atau berpunya, menghindari judi atau aksa, kemuliaan atau yang disebut dengan suatu hatang, dan juga keharmonisan, keindahan yang disebut dengan sundara, persatuan yang disebut samantu, dan masih banyak lagi guru nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Anakku, ajaran suci Weda diprakasai oleh bagawan biasa, disebut juga bagawan biasa. Upaya ini sangat penting untuk kita apresiasi dan hargai dengan cara membantu melestarikan Weda sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kedudukan kita. Bagawan Manu dalam kitab Manusia Manu Semerti atau kitab Menawa Dharma Sastra, kitab suci diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Seruti dan Weda Semerti. Kelompok Weda Seruti merupakan kitab yang memuat wahyu, sedangkan Weda Semerti adalah kelompok yang sifat isinya sebagai penjelasan terhadap Weda Seruti. Weda Seruti dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, antara lain: pertama, bagian mantra; yang kedua,
Brahmana atau Karma Kanda. Bagian ketiga adalah bagian Upanishad. Dewa, guru ingin mendengar penjelasanmu mengenai mantra tersebut. Baik guru, seperti yang guru sudah ajarkan bahwa bagian mantra meliputi 4 himpunan yang disebut Catur Weda Samhita, yaitu yang pertama Rig Weda Samhita, yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Nah, yang kedua Samaweda Samhita, yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk lagu-lagu pujian. Yang ketiga, Yayur Weda Samhita, yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum mengenai pokok-pokok Yayur Weda. Nah, yang keempat yaitu Atharva Weda Samhita, yaitu merupakan mantra-mantra yang memuat ajaran bersifat magis. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Dewa. Ajaran Weda itu dibagi yang bersifat pujaan, ada yang bersifat najis, dan juga banyak lagi yang lainnya. Baiklah anakku Aruna, guru juga ingin mendengar penjelasanmu tentang Brahmana. Baiklah guru, kita Brahmana adalah himpunan buku-buku yang disebut Brahmana. Kitab Karma Kanda adalah bagian kitab Sruti yang kedua. Tiap mantra, Rigveda, Samaweda, dan Yajurveda serta Atharvaveda berisikan himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara yajna. Kitab Rigveda memiliki kitab Aitreya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Kemudian kitab Samaweda memiliki Tandya Brahmana yang dikenal dengan Pancawisma yang memuat legenda yajna. Benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh Aruna. Anakku Aruni, Guru, penjelasan Upanishad yang seperti sudah pernah Guru jelaskan. Kitab ini membahas tentang teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Yang pertama, Upanishad yang tergolong dalam Rigveda, antara lain adalah Aitreya, Kausitaki, Nanda, Bindu, Atma Pradpada, Saubhagya, dan Bahweksya Upanishad. Yang kedua, yang tergolong dalam Samaweda, meliputi Kena, Chandyoga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Upanishad yang tergolong dalam Yajurveda. Kitab ini meliputi Kantawali, Taitriyaka, dan lain-lain. anakku Aruna dan Dewa, kitab suci yang tergolong Weda Sumerti disebut juga Dharma Sastra. Secara garis besarnya, Weda Sumerti dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu Wedanga dan Upaweda. Nah, Aruna,
seperti yang sudah guru sampaikan mengenai Wedangga, coba jelaskan kembali bagian Wedangga tersebut. Baik guru, saya akan mencoba menjelaskan tentang kelompok Wedangga, di mana Wedangga terdiri dari siksa, isinya petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan intonasi mantra. Kemudian ada Wiyakarana yang isinya tentang tata bahasa untuk membantu pengertian menghayati Weda Sruti. Kemudian Canda yang isinya lagu-lagu pujaan. Nirupta yang isinya berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Jyotisa yang isinya pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melaksanakan yatnya. Kemudian yang terakhir, Kalpa yang isinya antara lain tata cara melaksanakan yatnya, penembusan dosa, upacara keagamaan, upacara kematian, tata hidup bermasyarakat dan bernegara, dan pelaksanaan yatnya bagi orang yang telah berumah tangga. Mohon maaf guru, seperti yang telah disampaikan oleh Aruna tentang kelompok Wedangga, jadi yang selanjutnya mengenai Upaweda, isinya yaitu itihasa mengenai epos Ramayana dan Mahabharata. Benar anakku Dewa. Untuk selanjutnya saya ingin Aruni untuk menjelaskan masalah itihasa. Baik guru, setelah itihasa yang telah disampaikan oleh Dewa, ada bagian selanjutnya, yakni itihasa. Yang kedua jenis Purana, yaitu kumpulan cerita kuno yang isinya tradisi setempat, seperti Brahmana Purana, Brahmana Waiwarta Purnana, Markandeya Purana, Vaivasya Purana, Wamana Purana, Brahma Purana, Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Matsya Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. Yang ketiga, Arta Sastra merupakan ilmu pengetahuan pemerintahan negara yang isinya pokok-pokok pemikiran politik, antara lain kitab Usana, kitab Niti Sastra, kitab Sukraniti, dan Arta Sastra. Yang keempat adalah Ayurveda, dikodifikasikan dengan isi yang menyangkut bidang ilmu kedokteran. Semua kitab ini menyangkut di bidang kesehatan, jasmani dan rohani, dengan berbagai sistem serta sifatnya. Ada beberapa jenis bukunya, antara lain Ayurveda, Jaraka Samhita, Susrupta Samhita, Astanga Daya, Yodasara, dan Kama Sutra. Yang kelima, Gandharwa Weda, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang seni budaya. Dan yang terakhir guru, ada Dhanurveda, yaitu tentang ilmu senjata, senjata dewa, senjata dewata nawa sangga. Demikian anakku sekalian, semua yang kalian sampaikan
mengenai Weda dan bagiannya benar. Guru ingin kalian selalu mengingat pengetahuan yang telah diwariskan oleh Maharsi Vyasa dan Begawan Manu sebagai dasar kita menuju kepada tujuan abadi, yaitu moksartem jagat kita yaitu Dharma. Evaluasi yang guru sampaikan saat ini merupakan wujud cinta guru agar kalian selalu siap dalam berbagai keadaan. Nah, Bu Sulastri, tadi kita semua dan anak-anak di rumah semuanya telah menyaksikan penayangan drama yang materinya berisi tentang Kitab Suci Weda. Bagaimana Bu Sulastri dan anak-anak? Masih tetap semangat bukan? Ya, tentu saja Bu Tias, kita masih tetap semangat, betul kan anak-anak? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil anak-anakku semuanya di rumah bahwa Kitab Suci Weda adalah kitab suci agama Hindu yang artinya ilmu pengetahuan dan disucikan oleh umat Hindu itu sendiri serta diyakini dan dijadikan pedoman oleh umat Hindu dan masyarakat di seluruh dunia. Ya, benar sekali Bu Tias. Jadi kita sebagai umat Hindu ya harus meyakini kitab suci Weda sebagai tuntunan umat Hindu yang berisi tentang apa? Pokok-pokok ajaran Hindu tentang tingkah laku manusia, dan ajaran Weda relevan sepanjang zaman. Wow, sangat relevan sepanjang zaman ya Bu Sulastri Iya, ya. betul sekali, Jadi Bu benar-benar anak-anak ini di rumah harus meyakini dan harus betul. melaksanakan ya Bu Iya. ya. Ya Bu Sulastri, selain tadi Bu Sulastri sudah membahas tentang itu, juga di sini Kitab Suci Weda mengandung nilai-nilai tentang pengorbanan atau yagna. Anak-anak ya, dan juga satya atau kebenaran, kasih sayang atau ahimsa, dan juga masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Kitab Suci Weda Bu Sulastri yang anak-anak harus gali. Nah, kita sudah di penghujung waktu, tiba saatnya kita berpisah ya Bu Tias ya. Terasa ya. Benar sekali Bu Sulastri, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Baik anak-anakku, untuk semakin memahami materi Kitab Suci Weda, Ibu berikan tugas untuk merangkum ya anak-anak ya, Betul sekali. yang akan dikumpulkan di guru agamanya masing-masing. Marilah kita akhiri ya Bu ya, Iya. karena kita udah selesai, kita akhiri dengan sikap para mesanti ya. Kita mengambil sikap para mesanti anak-anak. Om Santi 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 Om.